Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Amelia Nasifa. Di sini saya akan menyampaikan mengenai inovasi media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu Molipas, Monopoli IPAS, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, proses pembelajaran IPA itu akan efektif jika didukung dari berbagai komponen, seperti kemampuan guru sebagai seorang pengajar, perencanaan guru dalam mengajar, evaluasi selama pembelajaran atau setelah terjadinya pembelajaran. Untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kita memerlukan ketiga komponen tersebut, sehingga siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar dan kondisi belajar yang bermakna. Salah satunya adalah dengan menggunakan media pembelajaran sebagai perantara atau alat untuk menyampaikan informasi atau materi yang akan dipelajari oleh siswa. Salah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam pembelajaran yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran itu bisa digunakan secara sebaik-baiknya dan dimanfaatkan dengan benar untuk menunjang keberhasilan dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Media pembelajaran itu akan memudahkan siswa untuk berpikir dan memahami apa yang akan dipelajari. Oleh karena itu, guru perlu untuk mengembangkan media pembelajaran yang akan digunakan untuk pembelajaran interaktif dan menarik siswanya serta memberikan pengalaman kepada siswa secara langsung. Jadi dalam permainan itu kita menyampaikan sebuah materi. Jadi anak-anak itu sudah tahu mengenai monopoli. Itu merupakan permainan yang sudah dimainkan sejak zaman dahulu. Permainan ini tuh dimainkan lebih dari satu orang, lebih dari 2 orang bahkan, atau dapat secara berkelompok sesuai variasi yang dilakukan oleh gurunya. Permainan ini akan menekankan pada penguasaan materi yang dimodifikasi menjadi media pembelajaran yang menyenangkan untuk menunjang pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Media monopoli ini pasti akan disukai oleh anak-anak karena peserta didik itu dapat belajar sambil bermain, dan itu akan membuat anak-anak rasa ingin tahunya lebih tinggi. Banyak sekali penelitian mengenai pengembangan media monopoli. Yang membedakan itu materi yang dipakai, dan kalau punya saya itu ada barcode-nya. Dari penelitian yang terdahulu, peserta didik merasakan hal ini menyenangkan dan peserta didik lebih aktif, lebih mudah untuk memahami konsep, dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dari pemaparan saya tadi, maka saya akan mengambil penelitian yaitu mengembangkan media pembelajaran berbasis monopoli, dan saya menamainya Molipas, Monopoli IPAS, untuk materi tata surya. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan media saya. Ini merupakan pasti dari permainan monopoli. Permainan monopoli yang biasanya kita mainkan, dan sini saya akan memodifikasinya menggunakan materi yang saya ingin ajarkan. Di sini saya akan mengajarkan mengenai materi tentang tata surya. Ini dapat dimainkan lebih dari 4 orang, atau bisa mengelompokkannya. Kalau saya akan membuat kelompok, semisal ada 20 siswa, maka saya akan membaginya menjadi 4 kelompok. Dengan berkelompok, mereka akan lebih mudah dalam melakukan permainan tersebut. Nah,
Di sini saya mempunyai monopoli dan ini orang-orangannya, serta ini ada kartu aku ingin tahu. Nah, aku ingin tahu ini di dalamnya ada barcode yang berisi link video ke YouTube mengenai apa yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya ada ini bagian tahukah kamu. Ini pada bagian ini biasanya kan kalau dalam monopoli ini kesempatan. Nah, ini tahukah kamu, ini memberitahu tentang sebuah fakta. Di sini juga ada link videonya, terdapat link videonya. Nanti ketika di-scan akan muncul video yang sudah saya masukkan linknya. Sebenarnya lebih baik lagi kalau kita membuat videonya, akan tapi karena keterbatasan waktu, saya menggunakan video dari YouTube. Ini ada kartu tentang apa yang akan kita pelajari, materi yang saya berikan. Ini ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, matahari, bulan, bintang, komet, dan sebagainya. Nah, untuk itu setelah membagi kelompok, kita akan memainkannya. Cara bermainnya seperti pada umumnya, kita akan melempar dadu dan menjalankan orang-orangannya. Nanti akan saya berikan contoh atau cara bermainnya. Nah, ini ketika siswa mendapatkan atau berhenti di bagian tahukah kamu, maka siswa akan mengambil satu kartu. Satu kartu ini, semisal ini, kalau bintang itu, tahukah kamu kalau bintang itu ternyata banyak sekali macamnya. Nah, di dalam sini ketika di-scan barcode-nya, yang menyekan bisa gurunya, nanti akan tampil di layar sehingga siswa merasakan, wah, ada sensasi digitalnya, ada videonya yang menarik bagi siswanya. Ini nanti di-scan akan muncul videonya. Saya akan memberikan satu contoh. Ini ya. Ini saya scan. Nah, keluar linknya, tinggal kita buka. Akan langsung menuju link yang sudah saya sediakan. Jadi siswanya bisa menonton dahulu dengan break ini. Nah, sebenarnya itu lebih baik jika kita membuat videonya tersendiri. Tapi yaitu tadi karena terbatasnya waktu, jadi saya menggunakan video yang sudah tersedia di YouTube. Nah, hal ini akan membuat siswa tertarik. Apa sih bertanya-tanya. Oh, dia bersemangat ketika dapat aku ingin tahu. Ketika aku ingin tahu, ternyata ada videonya yang menarik bagi siswa, ada animasi yang menarik siswanya. Lebih mudah siswanya untuk mencernanya. Nah, ketika berhenti di Merkurius, Venus, Bumi, dan seterusnya, maka akan dibacakan kartu. Ini yang membacakan adalah anggotanya, anggota yang berhenti di situ. Seperti itu. Ini banyak pengertian singkat mengenai planet-planet tersebut. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan cara bermainnya secara langsung. Oh iya, saya mendesain ini menggunakan Canva. Ini juga menggunakan Canva, lalu kemudian saya cetak menggunakan kertas ivory. Di Canva itu sudah ada ini, elemen-elemennya sudah ada, tinggal kita memadu-madan
memadupadankannya. Kita juga dapat memodifikasinya menjadi ujian atau asesmen yang akan kita ujikan, sehingga siswa tidak merasa terbebani tapi malah semangat ketika memberikan adanya ujian dengan menggunakan monopoli ini. Nah, kalau ujian itu ini linknya ini bisa diisi dengan jawaban yang nantinya akan kita bahas. Biasanya kan kalau habis ujian, wah, gurunya tidak membahas lagi ya. Karena adanya keterbatasan waktu. Siapa tahu dengan adanya ini diberi link, maka siswa akan lebih bersemangat. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya kekurangan dalam permainan ini tuh waktu yang dipakai untuk memainkan ini tuh tidak cukup. 1,5 jam itu sepertinya kurang kalau untuk melalui ini semua ya. Kalau memang materinya lebih sedikit bisa dipersingkat atau diperkecil kotaknya. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa cuman 4 atau bisa cuman 3 juga bisa. Lebih dipersempit maka permainannya akan lebih cepat seperti itu. Kalau untuk menonton videonya itu memakan waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit. Ngomongin kok dubbing ya. Kesini. 1, 2. Mysterious. Kamu